Sebenarnya bab yatim itu menurut Al-Quran kan surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah wahai engkau Muhammad, siapa yang sebenarnya orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama walaupun menjalankan sholat, menjalankan haji dan lain-lain, itu dihukumi pendustaan agama kalau tidak memperhatikan nasib anak yatim. Walayadul yatim itu ngejar nih, yadul yatim itu ngejar nih, tidak peduli atas nasib anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan agama wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, padahal orang miskin itu lagi butuh. Kita yang bisa memberi tidak memberi, tidak menganjurkan. Itu di dalam Al-Ma'un, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Tetapi di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha. Dari dua itu, besok saya bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari bareng-bareng di surga. Sebaik-baik rumah itu rumah yang ada anak yatimnya. Anak yatim itu termasuk diperhatikan, bahagia, sejahtera. Dan sejelek-jelek rumah ada anak yatimnya, tapi anak yatim bisa dibilang terlantar. Lah, sebenarnya bab yatim itu menurut Al-Quran kan surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah wahai engkau Muhammad, siapa yang sebenarnya orang yang mendustakan agama? Nabi Muhammad berdiam diri, kemudian Allah itu menjawab dengan sendirinya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama walaupun menjalankan sholat, menjalankan haji dan lain-lain, itu dihukumi pendustaan agama kalau tidak memperhatikan nasib anak yatim.
Walayatu ul yatim itu ngejar nih. Yatu ul yatim itu ngejar nih, tidak peduli atas nasib anak yatim. Sampai dimaklum dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, padahal orang miskin itu lagi butuh makan. Kita yang bisa memberi tidak memberi, tidak menganjurkan. Itu di dalam Al-Ma'un, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Tetapi di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha. Jadi dua itu fil jannah. Besok saya bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari bareng-bareng di surga. Bukan sekedar nyantungi atau bantu, itu sudah baik, tapi belum nyampe kategori kafilul yatim. Sebaik-baik rumah itu rumah yang ada anak yatimnya. Anak yatim itu termasuk diperhatikan, bahagia, sejahtera. Dan sejelek-jelek rumah ada anak yatimnya, tapi anak yatim bisa dibilang terlantar, nggak open, nggak diperhatikan. Bukan rumah yang nilainya miliaran, tidak. Yang ada anak yatimnya terurus. Maka kalau toh kita itu nanti bisa menanggung 2 atau 3, kalau memang niatnya begitu, ya bisa nanggung. Tidak sekedar nyantungi, tidak sekedar membantu. Kalau ingin nyampe sabda Rasulullah, wa kafilul yatimi hakadha. Ini sering saya sampaikan, yatim itu ayahnya meninggal. Yang yatim. Kemudian kalau ibunya meninggal, itu namanya fatim. Kalau kedua-duanya nggak ada, namanya latim, lampok. Nabi sendiri melakukan waktu itu pada hari raya. Jadi Nabi akan naik ke masjid. Di halaman masjid banyak anak kecil. Anak kecil itu ya di mana-mana kalau hari raya bersukaria, senang, bahagia. Pakaiannya baru, perutnya kenyang, didampingi ayah ibu pada umumnya. Kemudian ada anak satu yang kelihatannya sedih, tapi tidak langsung ke masjid, menghampiri anak itu. Mengapa teman-teman bahagia, kamu kok kelihatan sedih? Dia bilang, karena saya begini-begini termasuk
tidak punya ayah. Tuh, dayanya di mana? Ayahnya telah meninggal di perang Uhud. Nabi merasa berdosa. Ada orang yang ikut perang Uhud meninggal, Nabi kok nggak tahu. Langsung anak ini diajak pulang bersama Siti Aisyah dan sebagainya. Setelah pulang, suruh makan yang enak-enak, belikan dada itu pakaian yang bagus. Tidak hanya itu, Nabi berikrar kepada anak ini, wahai anak yatim, mau kamu mengakui bahwa saya ini ayahmu sendiri? Mau Siti Aisyah sebagai ibumu sendiri, Fatimah sebagai mbayumu sendiri? Artinya keluarga siap menjadi ayah dan ibu. Kalau jadi ayah dan ibu, artinya apa kebutuhan anak yatim ini ya bilang saya yang cukupi. Itu namanya kafil nanggung. Kafil yatim nanggung hidupnya. Kita tahu orang itu keberadaannya perlu tempat, perutnya perlu makan, otaknya perlu pengajaran, hatinya perlu pendidikan. Ini semua ditanggung, dicukupi, disekolahkan, dan sebagainya. Ini yang dimaksud kafilul yatim. Tapi ya sudah bagus, seperti apa yang dilakukan masyarakat, urunan barang tinggi ya sudah bagus lah, daripada ya mengurangi beban anak yatim. Nah, kemudian merembetnya itu kalau masalah anak yatim itu kadang-kadang ayah meninggal, itu tinggalan ayah itu walaupun anak masih umur 1 hari punya hak. Karena apa? Anak itu sebagai bagian dari ahli waris. Tapi kadang-kadang dikup dengan ibunya, atau sebaliknya, ibunya meninggal, harta benda dikup oleh ayahnya. Itu yang sering salah. Jadi masalah tinggalan ayah yang meninggal sedikit atau banyak mestinya ada. Nah, itu kadang-kadang nggak diberikan haknya kepada anak yang yatim. Itu yang salah. Jadi mudah-mudahan niat baik itu nanti akan membuat jalan lah menuju tindakan-tindakan yang lebih baik. Ada yang bilang, Pak, ayahnya meninggal, saudaranya cuma 1 anak yatim itu, sedangkan orang tuanya kaya raya, sehingga bapak meninggal bagiannya anak itu banyak sekali. Apa perlu disantuni? Banyak betul. Ya perlu. Yang kamu bilang itu kan dari kecukupan finansial, tapi kasih sayang perhatian yang mengganti bapak siapa? Kan kebahagiaan ini tidak hanya didukung finansial, toh perhatian juga bagian daripada itu. Makanya kita itu sebenarnya harus bisa meminit. Di dalam Al-Quran juz 21 sampai Nabi diperintah, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu. Waktu itu istrinya 9. Nabi Muhammad waktu itu biasa satu-satu diundang. Oh ya. Dibilang, sopo diantarane istriku yang kehendaknya gemerlapan dunia. Nah itu saya tidak bisa melayani.
Jadi saya bisanya sederhana. Lek karpe itu begitu ya, istriku nanti saya kasih kebahagiaan, tapi saya tolak. Tasrih bi ihsan. Dan siapa di antara istriku yang ingin karena Allah, karena Rasulullah, karena darul akhirah, ya harus begini. Nabi itu kan tidak hanya ngurus keluarga, ada tugas ngurus agama. Tentu waktunya dibagi, hartanya dibagi, suruh mensejarahkan seperti orang-orang pengusaha kan tidak bisa. Penak-penakan Nabi itu. Nah, kemewahan-kemewahan itu yang dikehendaki saya nggak bisa. Kemewahan dunia loh. Tapi kalau inginnya itu karena Allah, Rasulullah dan hari akhir, mari bersama saya. Jus apa ini? Selikur kira-kira. Saya ya ingat itu. Jadi istri Nabi itu memang secara finansial harus bisa menerima adanya. Karena Nabi tenaganya, hartanya, waktunya dibagi. Orang-orang yang mewah-mewah itu kan terporsir hanya untuk kerja, untuk keluarga. Makanya kalau bisa kita itu membagi. Aku waktu ya bagi. Kon mewah ini tidak bisa. Itu. Makanya bolak-balik saya berpesan ya, nikmatil mar'ah az-zawjatul qani'ah. Sebaik-baik istri itu istri yang penuh menerima. Wa nikmatir rajul az-zawjus sabur. Sebaik-baik suami, suami yang penuh sabar. Kuncinya itu bener. Monggo ya nis. Aku manut Quran guys, nggak manut wong-wong. Dilokne yo ngono, dilem yo ngono. Ora butuh karo wong. Berarti yang bagus itu di rumah kita itu ngopeni anak yatim. Sesuai. Mampunya satu ya satu, dua ya dua. Itu siap. Nyampe dengan dawe Kanjeng Nabi gitu loh. Siap. Santunan begini ya sudah baiklah, membantu. Kuati loro telu siji. Pengen beten ya. Iku pun matur. Tapi langka itu. Saya yakin tak teliti itu langka. Iku pun matur berkali-kali kali kula, Pak. Pengen ngopain anak yatim. Pengen dari bayi saya, Pak. Dari bayi, Pak. Ngopengen ini. Tapi kasusnya kan begini. Anak yatim itu diminta diopeni itu jarang ya boleh. Kasusnya. Duh, lek wis ora oleh ngene apa dipaksa tidak. Dianggarkan saja. Saya openi lho Bu, gini-gini wong mboten angsal ngene. Pun yo gane jenengan niku cara gampangane entek sebulan pinten. Nah, itu. Nah, sekarang ya Cek, itu sudah terhormat sekali itu. Dan bukannya karepe awaki pira-pira kurang dunya iku. Ke urip Gusti lu telu lho. Lah kula wis mupus kok. Monggo yang punya anak yatim, kula siap nampi. Dan kula kakan ya malah ra kopen ya. Kemampuan orang kan beda-beda gitu loh. Ngono lho. Iki dalile Al-Qur'an, dalile Al-Hadis ngono lho. Jadi itu cerita singkat Gus. Tentang Nabi, apa pernah Nabi melakukan pernah itu nanggung itu. Berarti sing sae niku ditampilkan Rio dadi anak kita ngoten nggih. Dari bayi malah dari bayi pengennya malah lebih daripada anak kita, lebih baik. Paling tidak seperti tanggung anak kita sendiri. Pernah riyen tapi dipendet malih nggih. Kalau ngurusin dari bayi itu
apa namanya Pak, ya wis kayak anaknya sendiri nggak ada kecanggihan di saat waktu pertama dia datang loh Pak. Iya. Kalau gitu kan mesti ada canggunnya. Aku iki Gur ngerakati cah mondok Sito, cah Sumatera. Gur Didi aku sabulan Gur bantu 600 ya nak. Ladan DS. Aku Gur bantu urip lumiyen. Karo cah yatim gak gratis nih. Jadi wong cilik masalah materi lo ya, bantune wong cilik. Makanya semua saya bagi Gus. Waktu saya bagi materi ya saya bagi, nggak untuk saya sendiri, nggak untuk keluarga sendiri. Cara Nabi dan para wali begitu, nggak untuk senengi diri. Tapi memang nggih saestu riyen niku waktu ada satu anak teng dalem niku nggih Sayyid niku sifatnya berubah loh. Bagus tambah bagus loh. Tambah bagus wallahi. Jadi keyakinan kita begini Gus, ketika itu perintah Allah tanpa dipikir pasti di dalamnya penuh manfaat, penuh kebaikan, Tapi lek omongi wong cek pikir-pikir lek ngomongnya Gusti Allah pasti bagus, rasa dipikir boy, mesti bener ya, mesti ya nih. Karo dukun yang ngandel masa harus Gusti Allah ngandel. Dukun ini ngandeli yang Gusti Allah. Ini dukun ngangkane sholat, wirid, ngoten. Ora njaluk ning dukune. Nggih, Pak, kula niku tiyang dugi-dugi niku nggih namung kula kan sholat, kan wirid. Kebanyakan orang ada masalah dalam hidupnya itu karena lalai dalam sholatnya, Pak. Sing mesti kaleng kathah niku. Kadang ketusan kali ibuke ngoten. Ngoten lek perasaane kula niku. Pasti lek nanya masalah tak tekani apa awakmu jarang sholat. Oh, ngono ki. Wah, lah ya ancane urip salah terus salate gak bener. Dan ibadah itu macamnya banyak. Yang top itu sholat. Fondasinya sholat niku Nomor nggih. satu. Nomor satu niku. Dan sholat api, amal yang lain kurang baik pun akan terangkat sholat. Wih. Kalau sholatnya nilainya 2, ibadah yang lain itu nilainya 7, turun. Makanya sholat dikatakan ibadatun jalibatun, ibadah yang bisa menarik ibadah lain, bisa mempengaruhi. Seperti itu loh besi sembrani loh. Nggih. Sholatnya nilainya 9, yang lain ikut naik. Ketarik nggih. Ketarik, nilai loro munggah. Nilainya jeblok, sholatnya loro, liyane apik 8-9 medhun. Makanya rugi. Menyemangati yang lain itu lebih dari menyemangati sholat. Rugi. Apa nek dasare wonten awal ma yuhasabil abdu yamal qiyamah as-sholah. Pertama-tama yang dihitung itu sholat. Faidah soluhat soluhasa iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka ibadahnya lain ikut bagus. Faidah fasadat fasadah sairu amali. Kalau rusak, ibadah yang lain ikut rusak. Makanya aku pengganis sholat jamaah ngaji, sendak macam-macam gila koper, tapi sholat jamaah harus menurut. Bukan Nabi yang ngono kuwi mbok kiai nang pondok-pondok ya jamaah karo ngaji. Amit Pak nyon takut Pak. Nek tiyang setri niku napa nggih gadah kewajiban salat jamaah? Lho nggih no. Mboten salat jamaah dosa nggih Pak. Ora, jamaah kan fardu kifayah. Niku jarang jamaah Pak. Fardu kifayah nggak wajib, tapi lah ingin nilainya tinggi ya jamaah. Orang jamaah dosa tidak. Kalau wajib itu lah nggak ngelakuin dosa terus. Itu. Jamaah lu yang. Jamaah. Sayyid Maimun kan tumun lah sama jamaah.
Sampai nggak jamaah. Wis to sampean mubeng ning pondok ngendi? Mbah Yai golek jamaah karo ngaji. Wis to. Tiang seter ini Pak. Tiang seter ini. Loh. Umi. Lah umi kan ya jamaah dhewe to. Aku ngomongnya Kanjeng Nabi ngomongnya kiai lho, ora ngomongnya bunyai. Alhamdulillah. Mesti pesennya jamaah. Tapi yang gue tadi. Kula insyaallah selalu jamaah Pak. Niki lho Pak sing wanget jamaah Pak. Lah aku lagi jamaah terus ta salatnya. Makanya di mana-mana ya Gus ya. Sama yang wanget. Dunia Islam itu di mana-mana. Desa ada masjid, itu menunjukkan masjid itu kan monumen untuk sholat terutama. Oh sandunya wong Islam sangke pentingin. Nggak ada gedung sholawat, gedung tahlil, nggak ada. Tapi tahlil mempeng, jamaah rata mempeng, genduran mempeng, ngaji nggak gelem mah ciloko tau. Ibarat ada sapi limusin semental tinggal nonton ya Bos. Dia malah pilih terwelu kan begitu. Malah Sing gede-gede rati cipo, sing cilik malah diwoyak. aneh nggih. Lah sange nggak ngerti nih Gus. Nggih. Aku ki sederhana. Nabi ki piye ngono lho. Lek nerone wong, waduh, ayah. Kiai Sita Kiai Sita nggak podo ya. Tempodo. Mana yang lebih top kiai itu? Ya yang lebih dekat dengan sunnah Nabi. Nggak macem-macem. Nggih. Lah wis ngono ki nek macem-macem nggak tenggumun Gus. Nggih. Allah Gusti. Jam 3 wis nalir boyo. Lihat subuh. Alhamdulillah. Lakon ini iki ya wis. Dengan tadi dari penataran apa? Galek. Kalau niki sing selalu inget dawi apa niku lho yang ada janda sing sering sholat jamaah di masjid, terus mayat jasad ini utuh ngono. Jasad utuh niku lho inget terus niku kula niku. Sebenarnya keutuhan jasad dikubur ya, itu tanda keuntungan yang diberikan Allah. Nah, itu tidak harus orang besar menurut bukti yang saya teliti. Kok kudu wong ngalim, wong ngaping ibadah, tidak. Ternyata Allah itu adil. Yang diberi untung itu tidak orang-orang besar. Yang utuh itu, yang saya kan puluhan tadi penelitian, itu ketepaan saja. Sejak muda itu ya kebenaran kakungin di masjid, jadi janda, terus dirapi orang, duwe musola. Setelah janda 2 kali, kemudian menjanda seterusnya, bikin rumah dekat masjid. Apa karena itu atau yang lain saya tidak tahu, tapi kelebihan yang dimiliki itu wong kelebihannya dewi-dewi terus. Nggih. Wali ya dewi-dewi kelebihan.
sehingga diangkat oleh Allah, itu kelebihannya beda-beda. Berarti sering dugi teng masjid niku, hatine kumantil teng masjid niku badile kuatah ya, Pak. Wadah roh masjid demen tok wis ganjaran wae. Roh masjid demen tok ganjaran. Lah piye lho karang masjid musola itu Omah Gusti berarti Allah. hakikatnya Baitullah. Omah Gusti Allah nggih. Loyang. Teman masjid tak luwes pahala. Coba lo ya, hanya Nabi ya contohnya. Lahir di depan Masjidil Haram. Isra Mi'raj dari masjid, pulang ke masjid. Nabi hijrah dari Makkah Madinah, belum bangun apa-apa, bangun masjid. Sampai sekarang makamnya di dalam masjid. So Mi'raj niku nggih masjid. Masjid. Makanya Nabi bersabda, khairul biqa' masajiduha wa syarrul biqa' aswaquha. Sebaik-baik tempat di atas bumi ini masjid. Tidak ada yang lebih. Walaupun istana megah, hotel mewah, masjid peyok, bangga mulia masjid di mata Allah. Nggih, alhamdulillah nih kula tambah mantep pengen anu ngopeni anak yatim. Kados sing dawuhe nduk niki lho, Katriyane kan matur kalih kula pengen ngopeni anak yatim to, Pak. Kula kan dereng mantep ini jenengan dawuh niki wau. Ya Qur'ane kena, hadise kena. Kula kan biasanya namung santunan to, Pak. Tapi jenengan dawuh niku teng mriki tek ngono wis. Ayo golek anak yatim ngono diopeni ngoten. Mantep niki wau jenengan dawuh niki wau. Mantep kula. Kula pun mantep ini biasa. Kuate loro-loro, penting kopen. Riyen niku wonten setunggal, Pak. Tapi keluargane mungkin gak betah rindu kan. Akhirnya di padahal niku dampaknya niku teng Sayyid niku demi Allah subhanallah. Apik dampaknya. Aku ngrasakno. Buat berapa lama ya? Berapa bulan? Sekolah nih barang kok perlu dapet sekolah menan. Dijimuk wong tuwa. Wis ndak apa-apa. Nggih, ngoten mawon matur suwun. Terus jam 3 bujalnya sama. Untung subuh. Ya satu Nggih. tahun karena aku nih biasanya saya jam di sana setelah sholat subuh langsung ngaji 1 jam pulang ganti acara. Gak iso ngekei duit mi ya kurang ngono kuwi. Mugi jenengan sehat selalu, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Sehat. Bisa Iya. terus berbagi ilmu kan sing wonge ngene iki kayak saya dan Pak Sulam. Lagi wis ilmune akeh. Ilmu double ya kula, Pak. Tidak kalih jenengan. Nah, kula kan selalu Al-Quran, Al-Hadis. Makanya kajian saya ini terus Quran, Hadis.